إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin dari Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 243 Allah menyuruh kita untuk membaca kisah wabah, mengkaji, mempelajari, bahkan sampai meneliti. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim. Tidakkah kamu membaca kisah orang yang terpapar wabah? Mereka lari dari kampung halaman mereka sendiri. Berapa banyak mereka yang lari dari kampung halaman? Wahum ulufun. Mereka jumlahnya beribu-ribu. Kenapa mereka lari? Hadarul maut, takut mati. Faqala lahumullah, lalu Allah berfirman, mutu, matilah kamu sekalian. Sehingga yang lari dari kampung halaman mereka yang beribu-ribu itu tak seorang pun yang hidup, semuanya mati, terpapar oleh wabah. Tsumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Inilah satu kisah wabah yang ajib, yang heran, yang aneh, di luar nalar pikiran manusia. Dulu ada orang yang terpapar wabah, mereka mati lalu dapat hidup kembali. Al-Quran yang menjelaskan, Inna Allah ladu fadlin alan nas, Allah yang memiliki keutamaan pada manusia, walakin aktsarun nas la yashkurun, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Imam At-Tabrani di dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Adim Al-Mansub lil Imam At-Tabrani, dan juga Imam Al-Baghawi menjelaskan di dalam tafsirnya, kisah wabah itu ialah kisah wabah setelah Nabi Musa yang menimpa Bani Israel pada khalifah ketiga, yaitu Nabi Hizkil. Khalifah Israel pertama pada zaman Nabi Yusha bin Nun. Khalifah Israel yang kedua Kalib bin Yufane. Pada khalifah Israel yang ketiga adalah Hizkil, Nabi Hizkil. Nabi ini juga disebut Ibnu Azuz. Ibnun artinya anak, Azuz nenek-nenek. Kenapa dia dijuluki demikian? Karena dulu ada seorang nenek dari Bani Israel yang sudah tua bangka, ditambah dia mandul, ingin punya anak. Lahirlah seorang anak, lalu diberi nama Hizkil, dan dia diangkat menjadi nabi. Dia diberi beban oleh Allah ketika diangkat menjadi nabi untuk menyelamatkan nabi-nabi yang lain yang diancam Bani Israel, yang diancam Israel untuk dibunuh. Beban bahasa Arabnya kiflun, memiliki bahasa Arabnya dzu, sehingga nabi itu laqabnya, gelarnya Dzulkifli. Nama aslinya adalah Nabi Hizkil. Ketika Nabi Dzulkifli lewat di suatu tempat yang namanya Dawardan, di tempat itulah matinya orang yang terpapar oleh wabah. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Dzulkifli sehingga orang yang terpapar oleh wabah dapat hidup kembali. Si Nabi Hizkil mengatakan, ayatul idham al-baliyah innallaha ya'muruka an taztama'iyah. Wahai tulang belulang yang sudah hancur, Allah menyuruhmu akan berkumpul. Lalu tulang belulang itu berkumpul dan membentuk kembali.
Setelah tulang belulang berkumpul, ayatul idham innallaha ya'muruka bi an taktasya lahman wa isoban wa jildan. Wahai tulang belulang yang telah membentuk, Allah menyuruhmu agar dibungkus dengan tulang, dengan daging dan kulit. Wa huwa yushahidu, Nabi Zulkifli menyaksikan langsung. Lalu ayatul idham, ayatul arwah, innallaha ya'muruka an tarji'a kullu ruhin ilal jasad. Wahai seluruh roh, Allah menyuruhmu agar setiap roh kembali pada jasadnya masing-masing. Lalu orang yang telah mati oleh wabah itu, mereka hidup kembali, faqamu ahya'an, mereka berdiri dalam keadaan hidup, lalu mengucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Ini adalah kisah wabah. Al-Baqarah 243. Ayat ini adalah sebagai jawaban dulu bahwa kematian itu hakikatnya bukan oleh yang lain, termasuk juga bukan karena wabah, tapi annal imatata innama hiya biyadillah la biyadi ghairih, bahwa kematian itu adalah hakikatnya di tangan Allah, bukan di tangan yang lain. Kisah wabah berikutnya ialah kisah wabah yang sangat keras, yaitu pada tahun gajah, ketika Abrahah akan memindahkan ibadah haji dari Mekah ke Yaman. Lalu dia akan menghancurkan Ka'bah. Dia membawa tentara gajah, sampailah di suatu tempat namanya Al-Mughamsi, dekat Mekah. Siap-siap gajah dan tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah. Allah mengirim burung. Burung itu kalbaudah, bagaikan nyamuk, patuknya panjang. Burung itu membawa daul judal, penyakit menular, al-jarasim, bakteri. Burung membawa batu, lalu batu tertular wabah, lalu batu dilemparkan kepada tentara-tentara gajah termasuk Abrahah. Al-Maroghi menjelaskan di dalam tafsirnya, hari kedua pun daging-daging mereka berjatuhan, kemudian sendi-sendi mereka pun juga berjatuhan, sehingga Al-Quran menggambarkannya ka'aspin makul. Aspin adalah daun, makul yang dimakan ulat. Ulat memakan hijaunya daun, dan ulat membiarkan urat-urat daun, sehingga daun itu bolong. Orang-orang yang terpapar wabah pada masa tentaranya Abrahah adalah tidak berdaging, sehingga tulang-tulang, sehingga dapat kelihatan jantungnya Abrahah. Abrahah wafat di suatu tempat di Yaman namanya Son'a. Inilah kisah wabah pada tahun gajah yang menimpa Abrahah. Di masa Rasulullah SAW juga ada wabah, tapi Madinah dan penghuni Madinah tidak terpapar wabah. Kenapa Rasulullah SAW dan Madinah tidak terpapar wabah? Ini adalah karena doa Rasulullah SAW yang sangat kuat terhadap Allah. Allahumma habib ilainal madinata, ya Allah, berilah rasa cinta kepada kami kepada Madinah, kama habbabta ilaina Makkah wa syadda, sebagaimana engkau memberikan rasa cinta kepada Mekah terlebih daripada itu. Wankul hummaha, pindahkan penyakitnya. Allahumma barik lana fi mudina wa so'ina, ya Allah, berilah barokah Madinah dari sisi pangan, sandang dan papan, sehingga di tempat lain terpapar wabah, Madinah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terpapar wabah. Karena itu Rasul mengatakan, wala ta'un insyaallah, ta'un insyaallah tidak akan terjadi di Madinah. Barakallahu li walakum.
Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pada zaman sahabat Nabi terdapat juga wabah. Masa Umar bin Khattab, saat Umar akan memasuki Syam, pemimpin-pemimpin Syam menyatakan jangan masuk karena di sana sedang terjadi wabah. Umar pun bermusyawarah dengan para muhajirin. Lalu terjadilah dua pandangan. Yang pertama, qad kharajta li amrin wala nara an narji'a anhu. Kita sudah keluar, sebaiknya kita jangan pulang, masuk saja. Tapi sahabat lain mengatakan wala nara an tuqaddimahu ala hadzal wabah. Sebaiknya kita jangan masuk karena sedang terjadi wabah di Yaman. Bermusyawarah lagi Umar bin Khattab dengan orang Ansor. Terjadi dua pendapat seperti tadi. Dan bermusyawarahlah dengan sesepuh yang ikut perang pada Fathul Makkah. Keluarlah fatwa dari mereka, naro antarji'a bin nas wala tuqdimahum ala hadzal wabah. Sebaiknya jangan datang karena di sana sedang terjadi wabah. Umar pun mengatakan, inni musabbihun ala dahri. Aku sependapat dengan itu. Ketika Umar akan meninggalkan Syam dan tidak masuk ke dalam Syam dan akan pulang lagi, maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengatakan, nafiru min qadarillah. Kita sudah datang. Apakah kita akan lari dari takdir Allah? Kita datang ke sini adalah karena takdir Allah. Lalu masuk ke tempat di mana terpapar wabah adalah takdir Allah. Apakah kita akan menghindar dari takdir Allah? Maka Umar dengan cerdas menjawab, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah ke takdir Allah. Menghindar dari wabah itu adalah takdir Allah. Maka Abdurrahman bin Auf menjelaskan kepada Umar berkaitan dengan wabah itu satu pelajaran yang sangat berharga. Inna indi fi hada ilman. Berkaitan dengan wabah saya punya ilmu. Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu. Saya mendengar Rasulullah bersabda, idza sami'tum bi ardin fala taqdamu alaih. Jika kamu mendengar ada wabah di suatu daerah, kamu jangan datang ke sana. Wa idza waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan jika kamu berada di daerah itu dan di sana sedang terjadi wabah, kamu jangan keluar lari dari tempat itu. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat, yang di luar jangan masuk dan yang ada di dalam jangan keluar, sehingga yang di luar tidak tertular dan yang di dalam tidak menularkan. Rasulullah mengajarkan isolasi berkaitan dengan kesehatan supaya tidak terpapar wabah. Ketika Mu'adz bin Jabal pulang dari Yaman bersama dengan sahabat-sahabat Al-Haris bin Amirah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Surahjil, Abu Malik, tinggal di rumah Mu'adz, tak seorang pun yang tinggal serumah tidak terpapar wabah, kecuali yang ada di rumah itu semuanya terkena wabah, kecuali Amr bin As yang tidak tidur di rumah Mu'adz dan memberitahukan bahwa itu adalah wabah. Tapi ternyata anak kecil dari Abdurrahman terkena wabah dan wafat di sore hari. Ini memberi arti bahwa penularan akan terjadi manakala pada saat itu dalam orang yang ada dalam satu rumah. Dari kisah wabah itu kita dapat mengambil dua pelajaran. Pertama, bahwa itu adalah ibtila, ujian dari Allah. Kita sebagai mubtala, orang yang diuji. Allah melakukan ikhtibar, kita sebagai mukhtabar. Sejauh mana
orang yang diuji itu imannya, ilmunya, kemudian semangat untuk berbuat baik, kemudian sejauh mana keimanan terhadap hari akhirat, sebab tidak sedikit orang yang terpapar wabah lalu pulang ke hadirat Allah lebih awal. Yang kedua, menghadapi wabah itu Rasulullah menjelaskan ada dua pengobatan. Pertama, al-adawiyah atau tabi'iyah, yaitu pengobatan lewat tabi'i, lewat ilmu kesehatan. Itulah yang dicontohkan, dijelaskan oleh Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, yaitu Rasul mengajarkan isolasi. Yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar, sehingga tidak menularkan. Ini adalah al-adawiyah at-tabi'iyah. Namun tidak cukup dari pelajaran yang tadi kita baca dalam menghadapi wabah itu hanya dengan al-adawiyah at-tabi'iyah, dengan pengobatan kesehatan, dengan pengobatan tabi'i, tapi Nabi juga mencontohkannya lewat al-adawiyah al-ilahiyah, pengobatan lewat nuansa wahyu. Karena wabah dari Allah, diciptakan Allah, diuji oleh Allah kepada manusia, maka kita pun juga harus berdoa kepada Allah. Kenapa Madinah tidak terpapar wabah? Seperti tadi dijelaskan, Muhammad berdoa akan kecintaan negerinya dan supaya negerinya tetap barokah, lalu penyakit itu pindah ke tempat yang lain. Untuk itulah Rasulullah SAW mengajarkan dua cara dalam menghadapi wabah, al-adawiyah at-tabi'iyah, yaitu kesehatan, ilmu kesehatan diikuti dan dijalankan, dan yang kedua jangan lupa, yaitu al-adawiyah al-ilahiyah, yaitu pengobatan lewat nuansa wahyu. Dengan cara itu dua yang kita peroleh: pertama, nilai kesehatannya, dan yang kedua, nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga wabah jadi media untuk menuju surga. Tidak ada sesuatu yang lewat tanpa jadi pahala, tanpa jadi ibadah. Hayatuna kulluha ibadatun. Seluruh hidup kita bisa jadi ibadah, asal niat iman, ihtisab, dengan sabar, ikuti petunjuk Nabi, kesehatan kita peroleh, pahala pun dapat kita raih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba sabiran, yang sabar di dalam menghadapi ujian, karena kita sedang berperang. Perang kita adalah melawan kesabaran, ihtisaban, dan kita semua didasari atas iman pada Allah, berharap akan Allah dengan satu keyakinan, la yusibana illa ma kataballahu lana, sesuatu tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah telah tetapkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.